Kembali lagi, welcome back. Sekarang kita akan belajar materi 2/3 dari market structure, yaitu internal structure. Internal structure merupakan internal atau struktur bersifat opsional, jadi kita tidak wajib untuk mendefinisikan dari internal structure ini. Yang wajib yaitu swing structure, dan satunya lagi yaitu poin ketiga yang akan kita bahas next di materi selanjutnya. Oke, internal structure. Kita sebelum mendefinisikan internal structure, kita perlu memahami yang namanya swing structure. Swing structure itu materi yang kemarin. Kita langsung saja untuk mendefinisikan swing structure agar materinya lebih cepat. Oke guys. Nah, di sini kita bisa lihat ya, market itu bergerak naik, turun, dan naik seperti ini. Jadi kita punya market structure berupa swing kenaikan atau bullish structure. Nah, di dalam ini kita itu mempunyai range gini guys. Punya range gini yang terdapat banyak sekali market internal structure. Oke. Market internal structure ini bertujuan untuk mendefinisikan arah kita untuk trading ya guys ya. Jadi kita perlu memahami bagaimana internal structure ini bekerja dan cara menggunakannya juga. Nah, di sini aturan dari internal structure itu sama seperti dari swing structure, di mana kita perlu tahu bagaimana pullback itu dibuat atau dibentuk. Nah, di sini misal bagaimana ini shadow low atau candle low, dan ini candle high, dan ini candle low body, candle body low. Nah, ini merupakan valid pullback jika candle low atau candle shadow low ini di break oleh candle penurunan seperti itu. Di sini kita bisa lihat bahwa internal structure itu terbentuk seperti ini guys, naik turun seperti ini. Jadi kita punya valid internal structure seperti ini dinamakan pullback internal structure. Oke. Nah, jadi kita bisa menggambarkan internal structure itu seperti ini merupakan internal structure. Sebentar ini. Dan kemudian di sini tidak ada internal structure karena candle terakhir yang bisa dibilang untuk pembalikan ini dan terakhir ini, namun itu tidak terjadi sebagai internal structure guys. Nah, dari internal structure ini kita tahu atau kita bisa trading kan guys, dengan ketentuan seperti internal structure kemarin seperti itu. Nah, untuk internal structure ini tuh merupakan bias temporary atau bias sementara untuk arah market di time frame di bawahnya ya guys. Jadi secara umum kita masih perlu mengetahui bahwa pullback structure atau pullback internal structure ini sudah habis masanya atau masih lanjut masanya ya guys ya. Nah, misal ini merupakan internal market structure break, kemudian ini juga internal market structure break. Nah, oke. Mungkin kalian bertanya, ini kenapa kok nggak ada internal market structure shift? Nah, karena di dalam aturan market structure break atau internal ini, kita itu sifatnya temporary atau sementara. Jadi, kita tidak memiliki shifting untuk internal market structure ini. Jadi, secara gampangnya kita itu bisa mengikuti pola atau mengikuti gerakan internal market structure ini untuk mencari opportunity selain dari swing ini.
selain dari pergerakan swing structure. Jadi setiap valid internal structure kebentuk, kita bisa cari yang namanya opportunity entry, di mana ini merupakan SNDR dan ini merupakan ini merupakan area yang bisa bilang merupakan move origin atau ekstrimnya seperti itu. Dan di sini merupakan internal structure break juga. Di sini merupakan berupa SNDR juga, dan ini merupakan apa namanya, ekstrim SND atau biasa gua nyebutnya move origin seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada lagi yang namanya internal market structure break. Kemudian di sini ada internal market structure break juga. Nah, di internal market structure itu tidak membutuhkan namanya market structure shift. Gua tekankan lagi ya. Jadi kita itu perlu memperhatikan namanya internal market structure. Setiap internal market ini kita bisa bilang ini pun juga internal market structure break. Internal market structure break di dalam internal market structure break ya guys ya. Nah, ini bukan internal structure break. Nah, contoh case ini adalah case pullback complex internal market structure break, dimana jika kalian lihat ini ada merupakan SNDR di sini. Oke. Dan internal market structure break ini merupakan SNDR dari market structure yang besar ini. Oke. Jadi kita punya dua POI di sini. Point of interest yang pertama itu yang besar ini karena dari internal market structure break ini, dan yang kedua yaitu yang kecil ini dari internal market structure ini. Bagaimana kita bisa melihat validasi ini? Kita bisa turun ke 1 jam atau ke 15 menit, mungkin ke 15 menit biar enak melihatnya. Ntar apakah ada, nggak cukup. Oke, ke 1 jam. Di dalam 1 jam kita bisa lihat. Nah, di sini gua tadi membuat internal market structure break. Kita bisa lihat di sini merupakan ada yang namanya SND guys, atau supply and demand responsible. Jadi di area ini kita bisa cari opportunity entry berupa buy, dan kemudian di sini pun ada area yang lebih besar karena ada internal market structure break, dan disinilah kita bisa cari opportunity lagi untuk buy seperti itu. Nah, seperti itu. Ini adalah internal market structure break. Mungkin gue akan selesaikan sampai atas ini. Nah, di sini internal market structure break juga. Nah, seperti ini. Jadi kita memiliki di sini full terdapat kompleks internal market structure break yang bisa kalian jadiin contoh atau pegangan untuk trading kalian. Internal market structure break ini sederhananya yaitu sebagai bias atau gambaran singkat untuk trading kalian di time frame lebih kecil seperti itu. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya, kenapa ini tidak internal market structure? Karena candle low paling rendah itu yaitu ini, candle yang penurunan paling rendah, dan ini. Di sini tidak ada candle kenaikan yang menembus candle low, candle penurunan, di mana shadow high-nya itu tidak ditembus oleh body candle kenaikan seperti itu. Jadi ini bukan valid market structure seperti di materi yang pertama. Seperti itu mungkin bisa dimengerti buat kalian. Jadi beginilah proses dari pembuatan internal market structure. Jadi internal market structure ini bisa kalian
Jadiin entry point kalian jika kalian tidak sabar untuk menunggu swing structure. Jadi secara umum ini tuh sama internal market structure sama swing structure. Namun cash dalam penggunaannya itu sedikit berbeda seperti itu. Nah, next kita akan belajar mengenai fraktal. Jika kalian melihat di garis gua di sini ada F boss ini fake breakout structure dan fraktal market structure ini merupakan pembalikan di time frame kecil tanpa kita turun time frame seperti itu. Jadi kita di next pertemuan akan mempelajari fractal market structure. Jadi stay tune, jangan sampai ketinggalan untuk materi selanjutnya. Thank you.